Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir kita insyaallah pada pertemuan kali ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Para manusia akan terbunuh atau celakalah manusia. Ma akfarah, alangkah kufurnya manusia tersebut, ya. Sebelumnya kita juga telah menafsirkan ayat-ayat sebelumnya, yang mana di situ menjelaskan, ya, surah Abasa ini yang pertama menjelaskan tentang muka masamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpalingnya Rasulullah ketika ada seseorang yang buta yang bernama Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum itu, dan lebih memilih untuk mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan surat ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasannya surat inilah yang akan menjadi peringatan bagi siapapun yang menjadikan surat ini peringatan terhadap dirinya sendiri, yang mana surat ini adalah suhufim mukarramah, lembaran-lembaran yang mulia, dan juga marfu'atim mutahharah, yang tinggi dan suci, bi aidi safarah, yang memegang adalah mereka para malaikat, kiramim bararah, dan malaikat sifatnya adalah mempunyai sifat yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Qutilal insanu ma akfarah." Celakalah manusia, ma akfarah. Ya. Sungguh begitu kufurnya mereka. Kufur terhadap apa? Kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu dahsyatnya, ya, permusuhan mereka terhadap kebenaran. Padahal mereka telah didatangkan bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran-kebenaran tersebut, tapi mereka mempunyai sifat, yaitu sifat sombong dan tidak mau untuk menerima kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari mana manusia itu tercipta, ya. Nah, dengan ini manusia akan sadar karena manusia itu tercipta dari suatu jenis yang sangat hina sekali, ya, sehingga manusia tidak perlu untuk sombong atau menyombongkan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, min ayyi syai'in khalaqah, dari jenis apa manusia itu diciptakan, ya. Kemudian min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya. Nah, ternyata manusia diciptakan dari air yang terpancar, nutfah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari air yang hina, yaitu air mani. Tsumma qaddara khalaqahu. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala membentuk ciptaannya itu menjadi manusia yang lengkap, yang sempurna. Padahal sebelumnya manusia, ya, itu diciptakan dari apa? Dari air mani yang hina. Sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah tercipta dari air mani, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuknya sehingga bisa kuat secara zahir dan secara batin. Nah, begitulah manusia, ya.
begitu sombongnya manusia sehingga dia lupa dari mana dia diciptakan, ya, yaitu dari air mani yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pasca kelahiran manusia ke dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsummas sabila yassarah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya. Maksudnya adalah memudahkan sebab-sebab, ya, dia tinggal di dunia, memudahkan jalan-jalan dia, kehidupan dia ketika dia di dunia, dan memudahkan dia untuk mencari agamanya, memudahkan dia dalam aspek agamanya. Agama Islam sangat mudah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan manusia. Jadi tidak ada yang susah dalam beribadah, tidak ada yang susah. Hanya diri kita saja yang menjadikannya susah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan hidayah kepada jalan yang benar. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita dan menjelaskannya. Kemudian mengujinya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk kita. Nah, itu tafsir tsummas sabila yassarah. Allah memudahkan jalan. Maksudnya Allah memudahkan sebab-sebab jalan kita di dunia, ya, bagaimana aspek kehidupan kita di dunia dan juga bagaimana aspek kehidupan kita di dalam agama, semuanya telah Allah mudahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian setelah diciptakan, setelah dibentuk manusia itu, setelah dimudahkan kehidupannya, Allah kemudian mematikan rohnya, mengambil rohnya. Tsumma amatahu, kemudian mematikan manusia itu, fa'aqbarah, dan juga menguburkannya, mematikannya dan juga menguburkannya. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia dengan menguburkan manusia, ya, dengan tata cara yang benar sebelum dia mati, ya. Yaitu dengan cara ketika manusia mati, ya, pertama adalah dimandikan, disucikan dulu. Kemudian dibalut dengan kain yang bersih dari kain kafan yang putih. Kemudian disolatkan dan kemudian dikuburkan. Ini adalah kemuliaan untuk manusia dan pembeda di antara manusia dengan para hewan yang lain. Yang mana hewan ketika mati, ya, maka bangkainya itu hanya tergeletak di bumi, ya. Ini adalah salah satu kemuliaan terhadap kemuliaan seorang manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma idza syaa ansyarah." Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang membangkitkan setelah mati, setelah mereka meninggal, ya. Manusia setelah meninggal itu belum selesai episode kehidupannya. Nah, ketika manusia meninggal itu, dia hanya meninggalkan episode yang pertama di dalam kehidupannya. Setelah meninggal, episode yang sebenarnya akan datang. Tsumma idza syaa ansyarah, yaitu dibangkitkan setelah kematian untuk hari pembalasan. Inilah hari yang begitu ditakuti oleh para manusia setelah mereka mati. Mau mereka yang mengingkari, mau mereka yang mempercayai, semuanya takut pada hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itulah salah satu, hanya Allah lah yang mentadbir urusan-urusan manusia, yang mengurusi urusan manusia ketika itu.
Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengganggu gugat kekuasaan Allah ketika itu. Ya. Allah yang mengambil kendali pada hari tersebut, hari pembalasan. Nah, dengan itu, ya, manusia ketika itu ada ya yang tidak melakukan, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan fardu-fardu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sampai detik dia mau dibangkitkan di hari pembalasan, dia masih merasa dia masih masih dalam keadaan membangkangnya, sampai dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berkutik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya, yaitu kalla lamma yaqdi ma amarah. Jadi di antara mereka memang ada yang tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam tafsir yang pada hari ini kita jelaskan, kita menjelaskan bahwasannya manusia itu adalah manusia itulah makhluk yang sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan dari mana manusia itu diciptakan, dan Allah lah yang menjadikan manusia itu menciptakannya, membentuknya sehingga menjadi bentuk yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dalam kehidupannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya dan memuliakannya. Ya. Memuliakannya ketika manusia itu mati, yaitu dengan cara penguburan agama Islam, yaitu adalah mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nanti ada hari pembalasan, dan juga di sana ada beberapa orang yang tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tafsir selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan tentang, bukan menceritakan, akan menunjukkan kepada kita supaya kita melihat dan berfikir terhadap nikmat-nikmat kita, ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Lihatlah kepada makanan, lihatlah kepada air, pada bumi, pada tumbuh-tumbuhan, pada buah-buahan, pada zaitun dan nakhl. Semua itu adalah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kebun-kebun, ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua adalah nikmat untuk engkau dan juga untuk hewan-hewan peliharaan engkau. Insyaallah tafsir dari fal yang zuril insanu ila ta'ami akan kita bahas di pertemuan di hari Senin yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tugasnya adalah meringkas tafsir pada hari ini, ya, minimal satu halaman, dikirim lewat nomor pribadi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.